Guru tengah meluapkan amarahnya kepada muridnya, memukul bel berkali-kali dan baru berhenti ketika murid-murid sudah berkumpul semua. Dia menatap muridnya satu demi satu. Mana ini anak-anak belum datang? Ayo masuk, kamu masuk. Kalian kok baru datang? Main, Guru. Siapa di antara kalian yang kencing sambil berdiri? Sejak kapan kalian kencing sambil berdiri? Sejak kami kecil, Guru. Itu menyalahi peraturan. Apa bunyi peraturan tentang kencing? Seingat saya itu tidak ada peraturan kencing, Guru. Yang ada itu peraturan jaga kebersihan, Guru. Jaga kebersihan. Bunyi peraturan itu bisa berlaku untuk segala perkara, termasuk perkara kencing dan berak, paham? Paham. Tapi coba lihat di tembok WC sana dan kamar mandi, hitamnya kotornya. Bagaimana cara kalian menjaga kebersihan? Dengan cara mengotorinya. Itu akibat kalian kencing sambil berdiri. Satu-satunya yang tadi tidak tergolong kepada para kencing berdiriwan. Ini, apa kamu kencing sambil jongkok atau sambil tiduran? Maaf, Guru. Saya kencing sambil jongkok sejak saya kecil. Sudah kebiasaan. Kencing sambil berdiri bukan saja menyalahi peraturan sekolah kita, tapi juga melanggar semboyan sekolah kita yang bunyinya jongkoklah waktu buang air kecil dan besar, supaya kotoran tidak akan berceceran. Itulah yang ingin kuutarakan pagi ini. Otakmu encer sekali, Kabayan, dan sungguh tahu aturan. Kamu betul-betul kutu buku. Apalagi kalimat-kalimat dalam kitab yang kami baca perihal kencing. Katakan biar kawan-kawanmu yang bebal ini mendengar. Yang keluar saat buang air kecil harus air. Kalau darah itu pertanda kita sakit, segeralah ke dokter. Dengan kata lain, semua kotoran harus segera dibuang. Apalagi, Kabayan? Terlalu sering kencing, besar namanya. Susah kencing, mungkin kena sakit kencing batu setelah berobat. Jangan punya hobi menahan kencing, sebab kencing alamiah sifatnya dan harus dikeluarkan. Bagus. Sejak saat ini, dengar bunyi peraturan dari dalam semboyan-semboyan sekolah kita dan patuhi. Kalian yang melanggar akan aku suruh hukum pukul tongkat 7 kali. Hafalkan peraturannya, terutama mengenai kencing sambil jongkok itu tadi. Sekarang kalian aku hukum membersihkan WC dan kamar mandi. Semuanya kecuali Kabayan. Kami paham, Guru. Sekian pelajaran tentang kencing, hukuman harus segera dilaksanakan. Sekarang juga, pergi. Pemirsa tahu kan siapa biang keladi dari perkara ini? Tidak lain lagi adalah Kabayan sendiri. Mengapa demikian? Kabayan tidak ingin rahasianya terbongkar, iya kan? Mana mungkin seorang perempuan sanggup kencing sambil berdiri tanpa berceceran? Kalau kawan-kawannya memergoki, bagaimana cara Kabayan kencing? Bagaimana? Kan mereka bisa curiga. Jadi, Kabayan pun mencari akal bagaimana agar kencing sambil jongkok dijadikan peraturan sekolah. Lalu, diambilkannya tinta bak dan disiramkannya ke tembok-tembok. Kabayan berhasil. Cendekiawan sekali anak itu. Selanjutnya, ada apa ini? Adegan apa ini? Oh iya, adegan pasar malam. Lampu berubah. Pasar malam di Gambir Betawi malam. Murid-murid sekolah Putra Bangsa menonton tonil pasar berbaur dengan para penonton lain. Sampek dan Kabayan juga ada. Terang bulan terang di kali. Buaya timbul disangkanya mati. Malam ini kita jumpa lagi dalam lakon cinta kasih sejati. Pohon-pohon dikasih dupa, daunnya rimbun kuat akarnya. Ini lakon cinta kasih di Eropa, asmara Romeo dan Julietnya. Ibarat bunga, mawar ataupun kenanga, kalau ia harum, nama tak lagi penting baginya. Ya, di kau ibarat bunga berganti nama sejuta kali pun, asal dirimu seperti Juliet yang kukenal sekarang ini. Tunggu dulu. Hasil pengumpulan pendapat dari para penonton malam ini tidak dibutuhkan lakon tragedi,
Ternyata penonton kita lebih suka komedi. Tapi kami belum siap bikin lakon baru. Apa boleh buat? Lakon Juliet dan Romeo terpaksa dibikin jadi komedi. Luar biasa. Sekarang giliran Roro Mendut dan Prono Citro. Masuk seorang lelaki berbelangkon menghisap 10 batang rokok yang memenuhi antara jari-jari tangannya. Diikuti oleh seorang perempuan yang berjualan rokok. Rokok mas, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil, ada juga yang panjang. Mau yang rasa apa? Ada stroberi, coklat, nanas. Rokoknya lagi Mbak Yu yang rasa bawang. Udah punya banyak kok minta lagi. Mau ditaruh mana itu? Ini kaki ada, taruh aja di kaki. Adipati Wiraguna. Prono Citro berperang melawan Adipati. Prono Citro kalah, lalu Roro Mendut bunuh diri. Rupanya, kisah cinta Prono Citro dan Roro Mendut tak lebih sebagai perang nikotin. Maka, waktu Wiraguna menang, merokok pun dilarang di mana-mana. Tembakau dianggap racun. Jadi, begitu Prono Citro dan Roro Mendut mati, seluruh petani tembakau dan pabrik rokok juga ikut mati. Pengangguran meningkat tajam dan pajak negara berkurang pemasukannya. Kesehatan warga bertambah maju, tapi para dokter mengeluh karena kekurangan pasien. Hukum sebab akibat dilarang itu muncul begini, dilarang ini muncul begitu. Repot. Melarang dan larangan bisa panjang resikonya. Jangan itu, jangan ini, harus bagaimana lagi? Ibarat gedung bagus, megah indah, tapi tak punya pintu dan jendela. Lampu berubah, terang pada sampai kabayan. Abadika cinta Romeo dan Juliet. Alangkah indahnya jika kita berdua begitu. Apa katamu? Trio, jika kakak jadi Romeo, aku akan jadi Julietnya. Kamu ini gila apa gimana? Kita ini sama-sama lelaki. Masa jeruk makan jeruk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls.